Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan baik semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu buku yang sangat personal buat saya, yaitu Rising Strong. Karena buku ini mengingatkan ke diri saya sendiri. Saya seringkali gagal dan kata menyerah bukanlah jalan keluarnya. Buat kamu yang sedang mengalami kegagalan, buku ini bikin kamu gak pantang menyerah. So, kita bahas buku ini. Buku Rising Strong ini ditulis oleh Brené Brown, oleh seorang profesor di University of Houston, dan merupakan bestseller New York Times di tahun 2016. Rising Strong ini sendiri adalah sebuah buku yang mengajarkan kita tentang bagaimana bangkit dari kegagalan dan berani untuk mencoba dan berusaha lagi tanpa dihantui bayang-bayang dari kesalahan masa lalu. Buku ini pula yang memberikan keberanian kepada kita untuk tidak terus menghindar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu. Sebaiknya melangkah maju sembari berkata, yuk, bisa yuk, mari kita coba lagi. Dan di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara untuk menjadi rising strong. Apa itu rising strong? Kembali lagi menjadi lebih kuat. Dan di buku ini, untuk bisa menjadi rising strong dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah pahami emosimu. Apa yang membuat kamu semangat, sedih, dan bahagia. Fase kedua adalah berdamai dengan diri sendiri, terutama saat ada pemahaman atau keyakinan yang salah. Dan ketiga adalah mulai merubah sikap. Pertama, memahami emosi diri sendiri adalah hal yang sepele tapi banyak orang yang tidak menyadari itu. Mengetahui dan memahami diri sendiri tentang hal apa saja yang bikin diri sendiri bahagia, sedih, marah, bersemangat, hingga merasa tidak percaya diri, itu gampang-gampang susah. Bukti paling mudah adalah bagaimana kita cukup kesulitan mendeskripsikan diri sendiri dalam 5 menit. Padahal hal ini sangat penting, karena sebagaimana bisa kita tahu apa yang membuat diri ini bersemangat jika tidak tahu penyebabnya. Untuk membantu saya memahami diri sendiri, saya menuliskan biasanya strength, weakness, working preference, apa yang membuat saya enjoy, dan apa yang menghabiskan energi atau emosi saya saat bekerja. Hal ini sangat membantu saya dalam mengontrol emosi saya. Sebagai contoh, saya pernah berada di kondisi tidak percaya diri merasa not good enough. Dan hal ini cukup toksik buat saya sehingga tidak fokus melakukan apa-apa. Setelah saya sedikit step back dan menganalisa mengapa ini terjadi, saya menyadari hal ini selalu terjadi saat saya menemui orang yang saya rasa lebih pintar dari saya. Sehingga sekarang, saat saya harus meeting dengan orang yang lebih pintar dari saya lebih mempersiapkan diri. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini adalah mengakui kesalahan dan kegagalan adalah bukan hal yang mudah dilakukan. Saat manusia mengalami kegagalan, ada kecenderungan membela diri dan mencoba menyalahkan keadaan luar atau orang lain. Dan tidak jarang kita mengarang cerita hanya untuk membuktikan kita tidak salah dan baik-baik saja. Padahal dengan mental seperti ini, tidak membawa kita kemana-mana. Yang ada hanyalah waktu habis untuk mencari pembelaan aja. Hal ini yang perlu dirubah mindsetnya. Semua orang itu pernah berbuat salah, dan itu sangat-sangat normal. Salah satu bloker seseorang tidak mengakui pernah gagal atau berbuat salah adalah karena takut omongan orang. Percayalah, kita kadang terlalu GR, orang itu memikirkan kita, padahal bisa jadi orang tersebut membicarakan kegagalan kita cuma 5 menit aja, tapi kita memikirkannya seharian. Tentu aja nggak adil kan? Dan dengan membuat cerita bohong untuk menutupi kegagalan kita, lambat laun juga akan terbongkar juga kan? Sehingga berdamailah dengan diri sendiri bahwa kita adalah manusia biasa yang bisa kapan saja berbuat salah. Menyadari kesalahan, minta maaf, dan serambi memperbaiki. Dan terakhir, yaitu mulai merubah. Setelah berhasil memahami apa yang kita bisa rubah mood kita, dan sudah berdamai dengan diri sendiri, tinggal prakteknya untuk berubah. Tidak perlu perubahan drastis, perubahan sedikit demi sedikit pun tidak apa-apa, asalkan konsisten. Dan yang perlu diperhatikan, pada saat proses merubah diri menjadi lebih kuat adalah jangan segan meminta bantuan kepada orang lain. Meminta bantuan bukan memperlihatkan terlihat lemah, malah sebaliknya, ini memperlihatkan bahwa kita tahu terhadap diri sendiri. Dan ingat, tidak ada yang instan. Dalam proses memperbaiki diri dan keluar dari kegagalan, dibutuhkan proses. Tidak seperti membangun candi satu hari satu malam ya. Nikmati prosesnya, jika perlu lakukan refleksi diri secara berkala. Jadi, secara umum buku ini sangat filosofis membahas tentang prinsip hidup, bukan taktik. Buat kamu yang merasa takut untuk mencoba karena sering gagal, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kamu baca. Sehingga bisa membantu kamu bangkit dan menjadi manusia yang semakin kuat lagi. Begitu. Bagaimana menurut kalian buku ini? Menarik bukan? Jika kalian punya pertanyaan atau komentar, seperti biasa,
Silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. See you next time. Ciao. Bye.